Selamat pagi, selamat hari Sabat kepada kita semua. Puji Tuhan kita sudah ditemukan melalui acara kebaktian Sabat pada pagi ini. Baik, sebelum kita mula, marilah kita dahulukan Tuhan sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita. Bapa yang di surga, kami ucapkan selamat hari Sabat kepada-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mulakan kebaktian Sabat kami. Biarlah Tuhan berkatilah kebaktian ini supaya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Engkau, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan lah yang jadi. Dalam nama Yesus kami sambut doa. Amin. Baik, lagu yang pertama kita akan nyanyi Kita Satu Dalam Tuhan. One, two, sing. Kita satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Kita disatukan di dalam Roh Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi, rasakan kasih Tuhan. Mari berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Baik, lagu yang kedua kita akan nyanyi Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, sudah pasti dalam Yesus kita bersaudara dalam kasih Tuhan. One, two, sing. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Sekarang dan selamanya dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Baik,
Sebelum pada saat ini kita akan masuk dalam lagu pembuka, yaitu kita akan nyanyi Ku Siapkan Hatiku Tuhan. One, two, sing. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan bagi hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya takkan berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik, seterusnya kita akan persembahkan bacaan mission. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada para pendengar di mana saja berada. Pada Sabat pagi ini saya akan membacakan laporan mission. Laporan mission kita pada kali ini yaitu bertajuk Buta Huruf Tetapi Kuli Membaca. Cerita ini berasal dari Guyana yang ditulis oleh Maria berumur 29 tahun. Saya bacakan di sini ceritanya. Maria bukanlah seorang Kristen, tetapi dia berterusan bermimpi tentang Yesus. Dia mengorbankan seekor lembu dengan harapan bahwa mimpi itu akan berakhir. Tetapi dia masih terganggu oleh mimpi itu sehingga malam selama seminggu. Kemudian orang yang tidak dikenali mengarahkannya ke pejabat Jacob Gebala, Presiden Gereja Seventh-day Adventist di Guyana. Dia bekerja di pejabat yang tidak jauh dari rumah mewahnya di Koneka, ibu kota Guyana. Ketika Maria menerangkan tentang mimpi-mimpinya, Pastor Jacob mulai tersenyum. Kemuliaan bagi Tuhan, dia berseru. Maria terkejut. Dia tidak paham mengapa Pastor Jacob begitu gembira. Kamu tidak perlu lagi mempersembahkan korban-korban, kata Pastor Jacob, sambil mengangkat Alkitab dan dari mejanya. Tuhan memanggil kamu. Saya pikir Tuhan kamu telah membuat kesilapan, kata Maria. Saya mempunyai agama dan kekal sedalamnya. Jacob mengangkat Alkitabnya. Ini adalah Alkitab kamu, katanya. Apakah yang saya lakukan dengan Alkitab? Kata Maria, saya tidak tahu membaca. Pastor Jacob bertanya sama ada siapa dalam keluarga yang cerik huruf.
Maria mengakui bahwa dia mempunyai sepupu yang boleh membaca. Jacob menuliskan nama Maria dalam Alkitab itu. Ambillah Alkitab kamu ini dan pergi, katanya. Maria tersinggung oleh kata-kata Pastor Jacob, lalu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Mereka fikir mereka siapa? Dia berfikir ketika dia pulang ke rumahnya. Mereka menyuruh saya untuk membaca Alkitab seolah-olah saya tidak mengenali Tuhan. Di rumah, Maria meletakkan Alkitab di dalam laci dan menutupnya. Dia mau berehat. Dia menghidupkan televisyen, memilih saluran kegemarannya. Dia membuka program tentang Yesus dan menukar saluran itu. Dan seterusnya juga dia melihat program mengenai Yesus dan klik lagi satu lagi program mengenai Yesus. Maria menghubungi pembakar televisyen satelitnya. Apakah salah dengan saluran kamu? Dia inginkan penjelasan. Setiap saluran adalah Yesus, Yesus. Seorang lelaki yang di hujung talian kedengaran bingung. Semuanya teratur, katanya. Tidak, Maria menjerit. Datang ke sini, betulkan TV saya. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tiba dan mencoba semua saluran. Semuanya berfungsi dengan nomor. Maria terdiam. Maria pergi tidur, tetapi dia tidak dapat berhenti memikirkan tentang Yesus. Kemudian dia teringat Alkitab itu. Satu-satunya cara untuk berhenti berfikir tentang Yesus adalah dengan membaca dan memutuskan. Pada waktu pagi, dia meminta sepupunya datang. Apa ini? Kata Maria, memegang Alkitab itu. Beritahu saya. Sepupunya Hamdau telah bersekolah di sekolah Kristen Sri Leon dan dia mengenali Alkitab. Siapa yang memberi kamu Alkitab itu? Katanya. Saya terima dari pastor, kata Maria. Apakah kamu mau lakukan dengannya? Kata Hamdau. Kamu tidak tahu membaca? Nah, kamu pernah bersekolah, katanya. Saya mau kamu membantu saya membaca Alkitab ini. Ajar saya bagaimana untuk membaca. Hamdau membuka Alkitab itu. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu. Dia membaca. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia membaca sehingga sampai penghujung doa Yesus. Adakah kamu gembira? Dia bertanya. Maria meminta Hamdau untuk menggariskan ayat-ayat itu. Hamdau ketawa. Dia ketawa terbahak-bahak sehingga keluar air mata. Ketawa. Bagaimana kamu boleh membaca? Namun dia menggariskan ayat-ayat itu. Kemudian dia menyuruh Maria mengulanginya berkali-kali sehingga ia dapat menghafalnya. Pada petang itu Maria mengambil Alkitab dan mencari doa Yesus. Walaupun dia tidak pernah membaca dan tidak pernah belajar membaca dan tidak mendapati bahwa dia dapat membacanya, dia beralih kepada halaman lain. Dan apa yang mengejutkan adalah dia dapat membaca ayat-ayat yang lain itu juga. Keesokan harinya, Maria tidak dapat menunggu untuk bercakap dengan Hamdau. Kamu telah ketawakan saya semalam, jadi saya tunjukkan kepada kamu bahwa saya boleh membaca, katanya. Tidak mungkin, katanya. Tidak, walaupun dalam mimpimu kamu tidak boleh membaca. Maria membuka halaman Alkitab itu secara rawak dan membaca. Hamdau kelihatan terkejut dan kemudian takut. Bagaimana kamu melakukannya? Tanyanya. Itulah kecerdasan manusia, kata Maria dengan senyum. Jika kamu benar-benar percaya bahwa kamu boleh melakukan sesuatu, kamu boleh melakukannya. Sejak dari saat itu, Maria membaca Alkitab setiap hari, kemudian menyadari bahwa Yesuslah yang telah memberikan kemampuannya untuk membaca Alkitab. Kemudian dia menyerahkan hatinya kepada Yesus. Gereja Seventh-day Adventist Church menghadapi cabaran yang paling besar dalam menyebarkan Injil di Guyana, di mana hanya 7% daripada penduduknya adalah Kristen dan ramai orang yang bersifat bermusuhan dengan kekristenan.
Sebahagian dari persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membina akademi di Kobaya, sebuah sekolah terdika sehingga menengah di Koneke, Guyana, di mana kasih Yesus boleh diajar kepada ramai kanak-kanak keluarga bukan Kristen. Selamat pagi dan selamat hari Sabat semua. Saat ini saya akan membacakan bacaan persembahan dan persepuluhan yang bertajuk Satu Peluang. Jika kamu mempunyai satu peluang untuk membuat satu perubahan besar secara mendadak dalam kehidupan seseorang, adakah Anda akan mengambilnya atau membiarkan ia berlalu? Peluang yang luar biasa bukan sesuatu yang berlaku setiap hari, tetapi apabila ia berlaku, ia memerlukan tindak balas yang pantas dari gereja. Tuhan, persembahan peluang-peluang luar biasa merupakan pengumpulan pembiayaan istimewa yang membolehkan General Conference memberikan tindak balas yang cepat kepada proyek-proyek penting sebaik sahaja ia muncul. Mari kita andaikan contohnya bahwa ada pintu yang tidak diduga terbuka di sebuah negara yang sebelum ini tidak dapat ditembusi oleh kabar Advent. Dana ini akan memperbolehkan gereja untuk bertindak dengan segera serta-merta. Peluang itu masih ada dan menanamkan dasar yang lebih teguh di negara tersebut. Situasi seperti ini berlaku selepas tahun 1991 apabila tirai besi jatuh ataupun lebih dikenali sebagai Iron Curtain, dan negara yang dikenali sebagai Soviet Union sebelumnya, serta negara-negara pakatan Warsaw dengan tidak semata-mata terbuka kepada pekerjaan Injil mujur, gereja dapat mendapat dan mengambil kesempatan ke atas peluang itu dengan menganjurkan 250 sirih kebangunan rohani di Rusia, dan salah satu daripadanya dipimpin oleh Mark Finley di dalam Kremlin, di pusat kekuasaan yang telah mengisytiharkan bahwa agama itu mati dan ateisme menjadi agama negara. Pada tahun berikutnya, Stadium Olimpik telah disewa untuk siri-siri kebangunan rohani selama 5 minggu, juga bersama dengan Mark Finley. Hasil dari usaha ini, jumlah keanggotaan Advent di Soviet Union melambung dari 35.000 kepada 85.000 hanya dalam 3 tahun selepas tembok Berlin runtuh. Penginjilan luar biasa di Moskow, dan pelayanan ini dapat kita baca di dalam majalah Pelayanan November 1993 di dalam muka surat 15. Sebahagian daripada persembahan tetap dan pemberian-pemberian Anda pada hari ini akan serta-merta dihantar kepada persembahan. Peluang-peluang luar biasa untuk menyokong keperluan-keperluan kritikal sebaik sahaja ia muncul. Anda juga boleh menghantar terus persembahan sukarela Anda kepada dana ini, selain daripada dan di luar persembahan janji, persembahan tetap dan sistematik Anda dengan menandakannya pada persembahan
peluang-peluang luar biasa pada sampul Anda, atau dengan melawat adventistmission.org/donate dan memilih persembahan peluang-peluang luar biasa GC. Rayuan kita pada hari ini. Oleh itu, marilah kita rebut peluang itu. Marilah kita mempercepatkan pekerjaan Injil dengan memberi penuh murah hati sambil menjangkakan perbuatan ajaib Tuhan. Pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih di atas peluang-peluang yang telah Engkau berikan kepada kami. Berilah kami bekerja bersama-sama sebagai pasukan askar yang siap sedia untuk pergi kemana saja Engkau mengirimkan kami pada masa-masa akhir dunia ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua umat Tuhan. Pada saat pagi ini saya akan coba mengongsikan sebuah kesaksian melalui lagu, yaitu lagu persoalan hidup. Di dalam dunia ini ada waktunya kita menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Dan setiap kali kita menghadapi persoalan, membuatkan kehidupan kita menjadi kacau dan kita menjadi bingung. Tidak ada sesiapa yang boleh membantu kita. Hanya satu sahaja, yaitu kuasa kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam hidup ini selalu saja ada persoalan yang selalu membingungkan. Hidup yang tenang menjadi kacau. Tiada daya untuk menghadapinya. Tiada usaha yang mampu mengatasinya. Selalu saja aku tersandung dan jatuh. Tiada daya untuk bangkit semula. Oh, kini ku temui jawaban. Dia telah membebaskanku. Yesus yang bisa menguatkan dan meneguhkan. Tiada lain lagi yang bisa menguatkan. Hidup ini diombang-ambingkan oleh masalah silih berganti datang. Yesus jadikan hidupku tenang. Kini ku temui jawaban. Dia telah membebaskanku. Yesus yang bisa menguatkan
dan meneguhkan. Kini ku temui jawaban, Dia telah membebaskanku. Yesus yang bisa menguatkan dan meneguhkan. Ku serahkan hidupku kepadanya, untuk selamanya pimpin aku. Ku ingin bersamanya untuk selama-lamanya. Yesus, bawaku bersamamu. Yesus, bawaku bersamamu. Selamat pagi dan salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Sabat kepada semua umat-umat Tuhan. Pada pagi ini sebelum kita melanjutkan khotbah kita, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah Abraham, Ishak, Yakub dan Daud, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Allah yang kami sembah dan yang kami kenal hanya melalui Tuhan Yesus Tuhan kami. Kami memuji-muji-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami, membantu bahkan siap mendidik, membimbing kami melalui khotbah pada saat pagi ini. Kami serahkan masa dan tempat ini bahkan hati kami kepadamu ya Tuhan, melalui nama anak-Mu Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudaraku, pada saat pagi ini saya akan coba membawa kita untuk memperhatikan sebuah khotbah, yaitu memenangi pertarungan iman. Saya mengambil ayat di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sehingga ayat yang ke-8. Ini bermakna kita melihat hanya 8 ayat pada kali ini. Sebagai umat-umat Tuhan, sudah pasti kita selalu berhadapan dengan peperangan rohani dalam dunia ini. Maka itu penting sekali kita memiliki kekuatan sebagai pejuang untuk supaya kita mampu menghadapi peperangan ini, ya, bahkan untuk memenanginya. Ayat yang telah kita katakan tadi, itu adalah ayat yang telah ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang berada di Efesus ketika itu, dengan tujuan untuk menguatkan jemaat Tuhan yang ada di Efesus supaya mereka tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan pada waktu itu. Umat-umat Tuhan yang telah dimenangkan, maka ini perlu untuk kita percayai, perlu untuk kita ketahui, perlu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yaitu kalau kita melihat di dalam ayat 10, ya, umat-umat Tuhan yang sudah percaya hendaklah tetap kuat. Ya, apabila lemah maka boleh jadi kita akan kalah di dalam menghadapi peperangan ini. Di dalam ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin itu. Inilah apa yang tertulis dalam ayat yang ke-10. Umat-umat Tuhan dalam menghadapi peperangan di dalam dunia ini, maka Rasul Paulus mengingatkan kepada saya dan kepada kita semua supaya kita harus selalu kuat. Ya, kuat yang bagaimana? Kuat keimanan kita. Sebab dikatakan di sini, hanya melalui iman sahaja
kita memperolehi kemenangan. Kita harus melatih diri kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dan apabila Tuhan telah menguatkan kita, maka kita berada di pihak Tuhan dan tidak ada sesiapa yang boleh melawan kita apabila kita berada di pihak Tuhan. Yang selanjutnya, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-13b, dikatakan begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di dalam peperangan rohani kita ini, dikatakan oleh Rasul Paulus melalui ayat 13b ini, mengingatkan kepada kita supaya kita tetap berdiri meskipun peperangan sudah selesai, atau dalam kata lain, meskipun kita sudah berhasil menghadapi tentangan, cobaan yang kita sudah alami, kita hadapi, meskipun kita sudah berhasil menghadapinya, tetapi diingatkan kepada kita supaya kita tetap berdiri, atau dalam kata lain, tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, tetap bersama Tuhan. Ya. Dan bahkan dikatakan di sini, biasanya sesiapa yang masih berdiri sampai peperangan selesai, dia adalah pemenang. Dia menang menghadapi. Ini bermakna untuk mendapatkan kemenangan itu, kita harus meminta perlindungan daripada Tuhan supaya kita mampu berdiri untuk selama-lamanya. Yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-14, kita harus berdiri tegap. Ya, di dalam ayat ini mengatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Saudaraku, berdiri tegap bermaksud memiliki kekuatan mental yang teguh. Apabila kita memiliki kekuatan mental yang teguh, ya, yaitu kekuatan untuk tidak mudah menyerah, ya, walaupun apa keadaan yang dihadapi, mungkin juga kita kalah, tetapi pastikan kita mempunyai mental yang teguh untuk supaya kita tidak menyerah, melainkan kita terus bangkit dan menghadapi pencobaan itu, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan. Dikatakan di sini, hendaklah kita mempunyai kekuatan mental yang teguh supaya kita tidak mudah mengeluh, ya, bahkan supaya kita tidak mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah kita. Apabila kita sakit, tetap mengikuti Tuhan. Jangan ambil jalan pintas pergi ke tempat-tempat yang bercanggah dengan kebenaran Tuhan. Ya, maka itu umat-umat Tuhan, kita semestinya menjadi seorang yang kreatif untuk berpikir dan bertindak. Karena tanpa ada tindakan, tidak ada hasil apapun yang kita perolehi. Yang selanjutnya, apakah yang semestinya dilakukan oleh kita sebagai umat-umat yang sudah dimenangkan, bahkan yang sudah percaya? Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin itu saudaraku, lihat, ya.
Bagaimana, apakah yang perlu untuk kita lakukan, apa yang perlu untuk kita ketahui? Ayat 12 ini perlu kita mengetahui bahwa musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan. Musuh kita adalah iblis, ya, yang licik itu. Bahkan kita perlu tahu apakah muslihatnya. Kita perlu tahu, perlu dapat mengesan. Dan bagaimana kita boleh mengetahui segala tipu muslihat kuasa gelap ini? Hanya apabila saya dan saudara dekat kepada Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah. Ya, sangat penting untuk diketahui. Kelicikan kuasa-kuasa kegelapan ini ada waktunya kita tidak sadar. Ya. Dan sekali kita sadar, kita sudah mulai jauh daripada Tuhan. Dia menyerang kita di setiap sudut pada bila-bila masa. Siap siaga dia untuk menyerang kita. Baik, kita lihat apakah tanda-tandanya yang mana kita sedang diserang oleh kuasa ini. Perhatikan ini. Apabila kita mulai kehilangan semangat. Maksud semangat di sini semangat untuk hidup. Ya, apabila kita sudah mulai tidak mau lagi hidup, ataupun ada keinginan untuk membunuh diri, ada keinginan untuk tidak mau lagi datang beribadah di gereja, atau tidak lagi mau bergaul dengan umat-umat Tuhan, ya, atau dikatakan di sini apabila kita sudah mudah marah, apabila kita sudah senang naik angin dalam bahasa yang mudah difahami, apabila kita merasa tidak ada keamanan di dalam kehidupan, apabila kita mulai curiga tanpa alasan, apabila ada kedengkian dan bahkan kejahatan-kejahatan yang lain, apabila itu ada dalam hidup kita, hati-hati saudaraku, sebab kita sedang diserang oleh kuasa ini, di mana kuasa ini akan coba untuk menghancurkan kehidupan kita. Tetapi kita percaya bahwa apabila kita dekat kepada Tuhan dan bergaul dengan Dia, maka kuasa ini tidak akan mampu menjamah kita. Amin. Itu tidak akan dapat melakukan apa-apa di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, kita perlu menjaga kekudusan kita. Di dalam ayat 14 dan bahkan juga ayat yang ke-15, jadi dikatakan, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kita melihat dikatakan, ikat pinggang pada zaman Rasul Paulus, ya, dipakai. Bahkan dia seperti dompet, ada tempat untuk menyimpan sesuatu. Dan bahkan kalau di zaman kita ini ikat pinggang, tali pinggang adalah mempunyai fungsi yang sangat baik untuk supaya celana kita ini, ya, tetap berada dalam keadaan yang baik. Ikat pinggang. Ya, bahkan mungkin di dalam budaya-budaya yang lain, ikat pinggang itu mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Tetapi apapun yang pasti, ikat pinggang, tali pinggang itu adalah sesuatu yang sangat berguna. Rasul Paulus mengatakan, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Jadi dalam kehidupan kita, hendaklah kita berikat pinggangkan kebenaran. Ya, ini membawa maksud sesungguhnya
Tuhan ingin memastikan bahwa sikap hati kita hendaklah selalu tertuju kepada kebenaran Tuhan. Atau dalam kata yang mudah difahami, hendaklah hidup kita selalu berada di dalam kebenaran Tuhan. Amin itu umat Tuhan. Kita harus selalu berlaku benar dan bertindak adil. Ya, kita hendaklah selalu menjaga kebenaran, bahkan kekudusan kehidupan kita. Sebab tanpa kekudusan dikatakan, tidak ada sesiapa yang dapat melihat Allah. Ya. Nah, bagaimana supaya kekudusan ini dapat selalu dijaga? Bahkan kebenaran ini selalu dapat dijaga. Hendaklah kita meminta kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan. Baik, ayat yang ke-15 selanjutnya. Ia mengingatkan kepada kita supaya kita mempunyai satu kerelaan yang sangat penting, yaitu untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Dikatakan dalam ayat yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tentara Roma pada waktu itu diberikan kasut yang bagus dengan satu tujuan, untuk melindungi kakinya, dan apabila kakinya selesa maka itu akan mendorong mereka ya untuk berjalan terus, sama ada itu di dalam pertempuran ataupun di dalam melakukan tugasan mereka. Ya, mereka dengan kerelaan, dengan hati yang senang melakukan itu, sebab mereka mempunyai kasut yang bagus yang boleh melindungi kaki mereka daripada luka ataupun terkena benda-benda tajam. Maka itu dikatakan, umat Tuhan, hendaklah kita berkasutkan kerelaan. Sebab dengan kerelaan itu maka kita terdorong untuk berjalan bagi menceritakan kebenaran Tuhan kepada mereka yang lain. Ya. Hati yang rela dalam pemberitaan Injil bermaksud kita harus tulus melayani sesama. Ya, bukan untuk mendapat nama atau bukan untuk mendapat keuntungan pribadi. Injil yang kita beritakan itu hendaklah dilakukan dengan seikhlas hati. Ya, dan hendaklah apa yang kita bawa itu sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan di dalam Kristus, atau dalam kata yang lain, hendaklah itu menjadi kabar baik kepada dunia ini. Ayat yang ke-16 kita lihat, ya, menggunakan perisai iman. Apa yang perlu kita lakukan sebagai umat yang percaya adalah menggunakan perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin itu. Ya. Gambaran tentang perisai iman yang dimaksudkan di sini adalah perisai yang biasa digunakan oleh tentara Roma pada waktu itu untuk melindungi diri mereka ketika dalam peperangan. Dan perisai itu dikatakan berukuran hampir sama tinggi dengan manusia. Ya, perisai iman untuk menjaga supaya mereka tidak cedera apabila diserang oleh musuh. Ya. Nah, dikatakan di sini, hanya imanlah yang membuat kita sanggup untuk menahan segala serangan musuh, untuk menahan segala anak-anak panah musuh. Iman kita digambarkan sebagai perisai. Perisai untuk menjaga hati kita supaya
tetap tenang dan waspada, sebab daripada situlah terpancar kehidupan. Hamba Tuhan, kita lanjutkan. Di dalam ayat yang ke-17e, apa yang perlu untuk kita lakukan, yaitu menerima jaminan keselamatan kekal. Di dalam ayat ini, dan terimalah ketopong keselamatan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Tuhan telah memberikan kepada kita ketopong keselamatan. Ya. Apakah itu ketopong? Pada zaman Rasul Paulus pada waktu itu, tentara Roma akan menggunakan ketopong, yaitu penutup untuk melindungi kepala mereka, untuk menjaga kepala ini daripada serangan pedang atau apa saja senjata yang digunakan oleh musuh. Sebagaimana yang kita tahu, kepala adalah tempat yang agak berbahaya apabila ianya cedera. Ya, kita melihat kemalangan yang berlaku apabila itu melibatkan kecederaan di kepala, maka keadaan mangsa sangat bahaya, bahkan boleh kehilangan nyawa. Ketika ini mungkin kita tidak diserang oleh musuh menggunakan pedang atau benda tajam atau benda keras untuk menyerang kita. Tetapi musuh yang tidak kelihatan itu akan menyerang pemikiran kita. Bagaimana dia menyerang pemikiran kita? Melalui mata. Dia akan coba menggoda kita untuk melihat sesuatu. Lalu apa yang kita lihat itu akan mempunyai kesan kepada pemikiran kita. Apabila kita melihat benda yang baik, maka pikiran kita akan menjadi baik. Tetapi apabila kita melihat sesuatu yang tidak baik, maka pikiran kita akan terganggu. Ya? Dan kita mungkin akan mengalami masalah mental. Jadi dikatakan di sini, ketopong keselamatan itu melindungi pemikiran kita daripada serangan musuh, bahkan juga sekaligus melindungi kehidupan kita. Ya. Nah, ketopong keselamatan telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sama ada kita mau terima ataupun tidak, terpulang kepada kita. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, terimalah ketopong keselamatan, yaitu kuasa darah Yesus Kristus. Paulus menyatakan bahwa ketopong merupakan pelindung bagi orang-orang yang percaya. Ayat yang ke-17 kita melihat, ya, yaitu menerima pedang roh. Dikatakan, saya baca semula ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu dikatakan sebagai pedang roh, ya, ataupun pedang roh itu adalah membawa maksud firman Tuhan. Firman Tuhan yang berisikan janji-janji. Firman Tuhan yang berisikan hukum-hukum. Firman Tuhan yang berisikan cerita tentang Allah dan kasih-Nya. Bahkan hanya mereka yang memiliki janji-janji Allah akan beroleh ketenangan di dalam kehidupan. Janji-janji inilah yang membuat kita tidak bimbang tentang segala sesuatu dan bahkan tidak takut tentang masa depan kita. Yang selanjutnya dalam ayat yang ke-18, apa yang perlu dilakukan dan perlu diketahui oleh umat-umat Tuhan yang sudah percaya. Ya, di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita sentiasa berdoa. Dikatakan dalam ayat itu, dalam segala doa dan permohonan hendaklah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin, umat-umat Tuhan. Ini ayat terakhir untuk pada pagi ini. Kita melihat apa yang dikatakan
ya untuk memenangi peperangan rohani ini. Selain daripada menggunakan senjata Allah yang kita sudah lihat tadi itu, maka yang ini adalah kekuatan yang terpenting, yaitu berdoa. Dikatakan bahwa doa itu adalah nafas dalam kehidupan kerohanian kita. Apabila kita tidak bernafas, maka tubuh kita lemah. Dan apabila nafas itu sudah hilang atau terhenti, maka tubuh kita akan mati. Demikian saudara-saudaraku. Apabila doa itu sudah dihentikan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kerohanian kita akan jadi lemah, bahkan boleh jadi akan mati. Ya, apabila kerohanian kita, keimanan kita sudah mati, maka kita sudah tidak dapat melihat lagi kebaikan Allah. Ya, malahan kita akan memberontak. Jadi umat Tuhan, pastikan doa ada di dalam kehidupan kita, supaya kita akan selalu mampu untuk memuji dan juga meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Berdoa untuk memohon kepada Tuhan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang-orang kudus atau pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan kita juga dalam ayat yang lain didorong untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Kita didorong untuk mendoakan pemimpin-pemimpin negara kita, supaya mereka dapat melakukan tanggung jawab dengan amanah, sesuai dengan apa yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Maka itu umat Tuhan, pada pagi ini kita bersyukur sebab kita sudah tahu apa yang perlu kita ketahui dan apa yang perlu kita lakukan. Dengan itu marilah kita menjalani kehidupan kita dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah sambil berdoa supaya kita menang menghadapi peperangan kerohanian ini. Tuhan memberkati, kita tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab kebaikan-Mu. Terima kasih peringatan baik yang sudah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Mengingatkan kepada kami supaya kami mengenakan perlengkapan senjata Allah dalam menghadapi peperangan di dunia ini, peperangan kerohanian kami. Dan bahkan juga Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami akan terus berdoa supaya kami dikuatkan. Terima kasih Bapa dengan semuanya. Tolong kami untuk melakukan itu dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa khusus untuk masalah yang membimbangkan dunia, yaitu masalah penyakit COVID-19, pandemik COVID-19 yang sangat membimbangkan. Di Malaysia saja ketika ini sudah mencecah 3 angka. Satu kebimbangan untuk kami. Mohon Tuhan cabut tangan untuk mengatasinya, sehingga wabak ini akan dapat dibendung. Berkati mereka yang berada di barisan hadapan, sehingga mereka tabah dan tenang menghadapinya. Lindungi mereka daripada sebarang jangkitan, sehingga mereka baik-baik adanya. Ampuni kelemahan dosa-dosa kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.